Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yang diberikan oleh dosen saya dalam MK Bisnis Internasional oleh dosen Dr. Imelda Welin Juliana Ogi SENM. Perkenalkan, nama saya Riki Kalani dengan NIM 1906 110218. Saya akan menjelaskan yang pertama, lingkungan hukum. Setiap negara memiliki sistem hukum yang berbeda-beda antara negara satu dengan negara lainnya. Perbedaan tersebut mempunyai implikasi terhadap pelaksana bisnis internasional. Pertama, hukum Anglo-Saxon. Hukum Anglo-Saxon atau Common Law adalah fondasi sistem hukum di Inggris dan bekas kolonialnya, termasuk Amerika Serikat, Kanada, Australia, India, Selandia Baru, Barbados, Saint Kitts, Nevis, dan Malaysia. Hukum Anglo-Saxon didasarkan pada kebijakan kumulatif putusan-putusan para hakim tentang masing-masing perkara sepanjang sejarah. Yang kedua, hukum kontinental. Hukum kontinental atau civil law didasarkan kodifikasi atau daftar yang lengkap apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Sistem hukum kontinental berasal dari Alkitab dengan bangsa Romawi yang menyebarkannya di seluruh dunia barat. Hukum agama. Hukum agama didasarkan pada ketentuan yang diciptakan secara resmi yang mengatur iman dan praktik suatu agama tertentu. Negara-negara yang berpedoman kepada hukum agama sering memiliki ciri-ciri seperti tidak adanya pembelaan dan prosedur yang seharusnya membuat pihak luar berhati-hati. Lingkungan teknologi. Segi penting lingkungan suatu negara, SDA suatu negara dan juga modalnya dalam bentuk fisik dan manusia mempengaruhi negara tersebut sebagai tempat aktivitas bisnis internasional. Teknologi merujuk pada semua cara yang digunakan perusahaan untuk menciptakan nilai bagi konsumen mereka, termasuk manusia, metode kerja, peralatan fisik, elektronik, dan telekomunikasi, serta berbagai sistem pengelolaan. Kategori teknologi umumnya dari teknologi yang berhubungan dengan bisnis, yaitu teknologi produk dan jasa, serta teknologi pengelolaan bisnis. Lingkungan politik. Pertama, kolektivisme dan individualisme. Sistem kolektivisme adalah suatu sistem yang menekankan pada pencapaian tujuan bersama dari tujuan individu. Totalitar adalah bentuk pemerintahan di mana satu orang atau satu partai politik tertentu menguasai pemerintahan dan dengan melarang tegas adanya partai oposisi. Sistem politik diartikan sebagai pemerintahan di suatu negara. Sistem politik dapat dinilai berdasarkan dua dimensi yang berhubungan, yaitu demokrasi dan totaliter. Demokrasi adalah sistem politik di mana pemerintahan berasal dari rakyat yang dibentuk dengan cara dipilih langsung atau dipilih melalui parlemen. Risiko politik. Risiko politik adalah segala perubahan dalam lingkungan politik yang kemungkinan besar mempengaruhi aktivitas bisnis. Lingkungan budaya. Lingkungan budaya adalah kumpulan nilai atau value, kepercayaan atau belief, perilaku atau behaviors, dan sikap atau attitude yang membedakan sebuah masyarakat dengan masyarakat yang lain. Menurut pendapat Foster, Nemwik, dan Weber,
dapat disimpulkan bahwa budaya sebagai suatu sistem nilai-nilai dan norma-norma yang diberikan pada suatu kelompok atau komunitas manusia, dan ketika itu disepakati atau disahkan bersama-sama sebagai landasan dalam kehidupan. Nilai-nilai diartikan sebagai ide-ide abstrak mengenai apakah suatu kelompok mempercayai kebaikan, kebenaran, dan keinginan. Nilai-nilai tercermin pada sistem politik dan ekonomi suatu masyarakat. Sebagai contoh, kapitalisme pasar bebas adalah cerminan dari filosofis yang menekankan kebebasan individu. Di dalam nilai ini terdapat sikap, attitude, norma. Sedangkan norma-norma diartikan sebagai aturan-aturan sosial dan petunjuk-petunjuk yang menentukan perilaku dalam keadaan tertentu. Budaya dan politik. Dalam bisnis internasional, setiap organisasi berusaha memanfaatkan kekhasan budayanya untuk menggerakkan kompetisi inti, menggerakkan setiap elemen untuk meraih keuntungan maksimal, bahkan mampu mengembangkan diri kepada domain-domain baru. Pada ujungnya, setiap organisasi yang terjun di kancah bisnis internasional memerlukan budaya yang cocok sesuai dengan kondisi objektif di lapangan, memiliki kesesuaian konteks dengan strategi bisnis perusahaan, mampu menyelaraskan diri, mengantisipasi, dan lain-lainnya. Secara umum, budaya politik terbagi atas 3. Budaya politik apatis atau acuh, masa bodoh, dan pasif. Kedua, budaya politik mobilisasi atau didorong atau sengaja dimobilisasi. Ketiga, budaya politik partisipatif atau aktif. Kesimpulannya, berdasarkan keterangan dan penjelasan sesuai tema, yaitu dampak dan hukum perdagangan internasional, dapat disimpulkan bahwa kaitan keduanya sangatlah erat dan perdagangan internasional bisa menghasilkan hal positif dan negatif. Hal ini ditunjukkan akan spesifik untuk mengunggulkan dampak positifnya dan meminimalisir dampak negatif. Dan tentunya dari dampak yang terjadi terbentuklah suatu hukum yang mana berfungsi sebagai pembentang aturan kebijakan agar nantinya hukum ini dapat menuntut proses perdagangan internasional ini lebih baik dan terkoordinasi demi meraup keuntungan setinggi-tingginya yang nantinya diharapkan dapat mensejahterakan semua rakyat Indonesia. Terima kasih guys.